Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Erliana. Saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan konsep dasar produktivitas. Istilah produktivitas memiliki banyak pengertian. Menurut Soedarmayanti dalam buku Tata Kerja dan Produktivitas Kerjanya, ia menyebutkan bahwa produktivitas adalah keinginan dan upaya manusia untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan di segala bidang. Kemudian, menurut George J. Wasin yang diterjemahkan oleh Slamet Saksono dalam buku Administrasi Kepegawaiannya, ia menyebutkan bahwa produktivitas mengandung dua konsep utama, yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi mengukur tingkat sumber daya, sedangkan efektivitas mengukur hasil mutu pelayanan yang dicapai. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ariana dengan NIM 26075020012 perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Nurul Erliana. Pengertian produktivitas menurut Gaspers dalam buku Manajemen Produktivitas Total adalah berkaitan dengan pembuatan output secara spesifik menunjuk pada hubungan antara output hasil kerja dan input bahan baku yang digunakan untuk memproduksi output. Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa produktivitas merupakan perbandingan antara hasil kerja dengan bahan, waktu, dan tenaga yang digunakan dalam memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber yang ada secara efektif dan efisiensi, tetapi tetap menjaga mutu barang atau jasa yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Fitriana, NIM 2006070502005 dari kelas A. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya, yaitu pengertian produktivitas dalam administrasi. Produktivitas secara teksikal mempunyai makna kemampuan menghasilkan daya hasil kehasilan. Susuter Mr. R.A. mengartikan produktivitas sebagai ukuran kuantitas dan kualitas kerja dengan mempertimbangkan kemanfaatan sumber daya, bahan, teknologi, informasi, dan kinerja manusia. Produktivitas dalam arti teknis mengacu kepada derajat keefektifan efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Baiklah, itu yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvidi Putri akan melanjutkan materi dari Andi Nur Fitriana. Sedangkan dalam pengertian perilaku produktivitas merupakan sikap mental yang selalu berusaha berkembang. Secara kuantitatif, produktivitas adalah rasio antara hasil produksi dengan masukan. Secara umum, pengertian produktivitas dikemukakan orang dengan menunjukkan kepala rasio output terhadap input. Input biasa mencangkup biaya produksi dan biaya peralatan, sedangkan output biasa terdiri dari penjualan, pendapatan, dan kerusakan. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rizky Ramadan dengan NIM 200607501013 dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor determinan produktivitas yang terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge, yaitu wawasan yang didapatkan baik secara formal maupun secara non-formal. Kemudian yang kedua ada keahlian atau skill, yaitu keterampilan yang didapatkan oleh seseorang dari pembelajaran sehingga keterampilan tersebut bertambah seiring dengan waktu. Kemudian ketiga yaitu kemampuan atau ability, yaitu kecakapan seseorang yang didapatkan dari pelatihan maupun dari pengalaman. Kemudian ada sikap atau attitude, yaitu perbuatan yang didasari oleh keyakinan dalam norma-norma yang berada di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu perilaku atau tingkah laku seseorang yang menjadi kebiasaan orang tersebut. Selain pemaparan yang saya paparkan tadi, ada juga beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian produktivitas, yaitu posisi investasi, baik modal, teknologi, manajemen, serta keterampilan dari tenaga kerja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tato Riksya dengan NIM 260 750 1008. Di sini saya akan membawakan materi tentang apa itu produktivitas menurut Klingner dan Nanbaldian. Menurut Klingner dan Nanbaldian menyatakan bahwa produktivitas itu merupakan fungsi perkalian dari usaha pegawai yang didukung dengan motivasi yang tinggi, dengan kemampuan yang diperoleh melalui latihan-latihan. Produktivitas yang meningkat berarti performansi yang baik dan akan menjadi feedback bagi usaha atau motivasi pekerja pada tahap berikutnya. Dari fungsi-fungsi kepegawaian yang utama pengadaan, alokasi, dan pengembangan. Fungsi pengembangan pegawai memusatkan perhatian pada peningkatan kemampuan dan motivasi para pegawai dan motivasi dari para pegawai pemerintah untuk bekerja. Fungsi pengembangan melengkapi fungsi pengadaan yang menandakan usaha awal dari seorang majikan untuk menyeleksi orang berdasarkan kemampuan. Mungkin cukup sekian, selebihnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Asman Farik dengan NIM 200607502007. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya yaitu Muhammad Tato Riksya. D. Produktivitas efisiensi administrasi dalam sektor sumber daya manusia di sektor publik. Daya tangkap pemerintah terhadap dorongan nilai efisiensi administrasi telah menyebabkan tumbuhnya usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas para pegawai pemerintah. Tetapi sikap pihak pemerintah ini dibayangi oleh persaingan, nilai-nilai yang sering memperlemah semangat pula untuk produktif efisiensi administrasi, berselisih dengan nilai-nilai keadilan sosial dan hak-hak pegawai. Produktivitas telah menjadi perhatian dan kepentingan utama di dalam sektor publik dikarenakan penggabungan nilai efisiensi dengan nilai tanggap politik dan juga dikarenakan kondisi-kondisi ekonomi yang merugikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisar Alam dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis kelas A. Di sini saya akan membawakan materi tentang peranan manajer SDM pimpinan departemen, badan legislatif dan eksekutif dalam peningkatan produktivitas. 1. Pada level pimpinan instansi dan legislatif, produktivitas pegawai akan ditingkatkan melalui pengalokasian upah dan kondisi kerja yang bersaing dengan para majikan yang lain, dan melalui penerimaan kebijaksanaan manajemen sumber daya manusia yang adil. Para politisi, para pemimpin administrasi dan politik harus menyediakan sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan-tujuan yang visible, juga untuk menetapkan prioritas program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marasil Al-Mujahid dengan NIM 200607502006 dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Cesar. Ya, jadi pada level departemen dan supervisor, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai termasuk perhatian pada metode-metode seleksi, pelatihan on the job, kaitan imbalan atau upah dengan kinerja kerja, perlakuan adil terhadap para pekerja, rancangan pekerjaan yang menentang, dan tangga karir yang menunjukkan seseorang bisa tumbuh bersama majikan yang sama. Dan yang kedua, pengaruh departemen terhadap kemampuan untuk melaksanakan tugas adalah kualitas pelatihan kerja, pelatihan dalam pemakaian metode-metode yang tepat, serta kualitas dan ketetapan feedback mengenai performansi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membawakan materi berikutnya dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulhayamin dengan NIM 200607502009 mengenai materi Departemen Kepegawaian, terutama mengambil peranan yang mendukung usaha untuk memperbaiki produktivitas. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan peranan ini termasuk penilaian kebutuhan pelatihan, lokasi kesempatan pelatihan, melengkapi para supervisor dengan pengetahuan tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi pegawai dan persepsi mengenai perlakuan yang adil. Membantu di dalam pengembangan dan pemeliharaan di suatu rencana pembayaran atau gaji yang adil dan pekerjaan-pekerjaan yang menantang bagi para pegawai. Selain itu, memonitor tujuan-tujuan keselamatan, menetapkan program perlindungan pegawai, dan pelatihan bagi para supervisor dalam penetapan tujuan, kinerja, dan di dalam mengkomunikasikan umpan balik yang membangun kepada para pegawai. Demikian materi dari saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Hidayat dengan NIM 200607501007. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh saudara Sulhayamin. Performasi pegawai dipengaruhi oleh usaha, motivasi, dan kemampuan pegawai, dan juga kesempatan dan kejelasan tujuan-tujuan pada organisasi. Masing-masing faktor di atas mempunyai peranan tertentu yang bisa mempengaruhi upaya perbaikan produktivitas. Badan-badan legislatif dan para pimpinan eksekutif mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan pekerja melalui proses penetapan upah. Semakin banyak uang yang dialokasikan ke gaji, maka semakin kompetitif seorang pegawai pemerintah dalam tenaga kerja dan semakin banyak kemampuan yang akan disumbangkan kepada pemerintah. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abu Rinaldi. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari saudara Farid Hidayat. Semangat bagi perbaikan produktivitas di dalam pemerintahan membuka peluang bagi peranan yang lebih luas. Departemen Kepegawaian mempunyai kesempatan untuk menyumbangkan usaha bagi perbaikan produktivitas dalam 3 hal. Pertama, banyak proyek melibatkan beberapa macam manajemen objektif dan penyusunan standar pekerjaan yang merinci kinerja pegawai minimal yang dapat diterima. Bidang kedua yaitu yang bisa dilakukan intervensi oleh manajer dalam upaya meningkatkan produktivitas adalah melalui motivasi perbaikan produktivitas, berkaitan langsung dengan motivasi pegawai. Ketiga yaitu program-program untuk mendorong motivasi harus didukung oleh pengetahuan mengenai keuangan, harus mampu menaksir dampak keuangan dan hasil-hasil program. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Ahmad Muzakir Samsul, saya akan melanjutkan materi tentang kesimpulan. Produktivitas merupakan perbandingan antara hasil kerja dengan bahan, waktu dan tenaga yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa secara efektif dan efisien, tetapi juga menjaga mutu barang atau jasa yang dihasilkan. Produktivitas mengandung pengertian sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Pengembangan sumber daya manusia yang direncanakan dengan baik akan menghasilkan output yang bermutu sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan dapat mempersiapkan pegawai yang efektif dan efisien dalam melaksanakan pekerjaannya.